Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime dan donghua tentunya. Nah, sesuai dengan requestan kalian, kita akan membahas donghua lagi nih guys. Yang tentunya donghua yang setiap episodenya itu berdurasikan kurang lebih 20 menit guys. Yang tentunya baik yang MC-nya overpower ataupun yang berinkarnasi dan sebagainya lah guys. Nah, untuk donghua-donghua pada list ini menurut Mimin ada juga yang sangat seru, ada juga yang mungkin biasa-biasa saja. Tetapi kesukaan dari beberapa orang itu beda-beda guys. Mungkin Mimin bilang itu gak seru padahal itu seru menurut kalian. Tentunya kalianlah yang nilai. Yang penting Mimin sudah rangkum list-list pada video kali ini guys. Nah, inilah part pertama ya guys. Kalau rame kita langsung ke part yang keduanya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas 25 donghua yang berdurasikan 20 menit guys, yang tentunya memiliki MC yang overpower serta alur ceritanya yang sangat menarik, yang wajib banget lah untuk kalian tonton. Dan juga baik yang mempunyai season yang sudah banyak maupun yang masih onging nih guys. Nah, tapi sebelum video kita mulai, untuk kalian yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu lah guys. Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten menarik lainnya. Oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, Dopu Changkyeon atau BTTH. Nah, untuk donghua kali ini pastinya kalian para penggemar donghua pasti sudah tak asing lagi dengan donghua yang satu ini. Makanya kita nggak usah bahas lama-lama, karena saya yakin kalau penggemar donghua pasti sudah tahu untuk donghua yang satu ini. Nah, untuk kalian yang belum tahu, cerita ini dimulai dengan protagonis kita yaitu Xiao Yang. Nah, ketika dia masih kecil, dia memiliki kekuatan besar yang melampaui semua orang seusianya. Dia disebut dengan seorang yang jenius. Dan karena kemampuannya yang luar biasa, dia pun bertunangan dengan Yang Lang, seorang gadis yang keluarga yang sangat kuat. Sama seperti semuanya berjalan baik untuk Xiao Yang. Sesuatu yang buruk terjadi. Setelah dia berusia 11 tahun, kekuatannya berhenti tumbuh dan bahkan menjadi lemah seiring berjalannya waktu. Setelah 3 tahun, dia adalah salah satu yang terlemah di keluarganya dan dianggap tidak berguna oleh teman-temannya. Nah, disinilah dimulai perjalanan MC kita yaitu Xiao Yang. Yang kedua, Doulu Dalu atau yang biasa kita sebut Soulen. Nah, untuk donghua ini pastinya ada beberapa penggemarnya juga nih. Dan mungkin juga ada yang tadinya suka dengan anime dan setelah nonton ini kiblatnya berubah guys, alias jadi suka donghua. Donghua ini pada dasarnya yaitu karakter kita itu Tangsang utama menjadi terkenal di klannya. Tetapi orang-orang di antara mereka tidak mempercayai pendakiannya dan mencoba melepaskan posisinya. Kemudian dia pun memilih bunuh diri untuk membuktikan kesetiaannya. Serta ia pun berinkarnasi di dunia paralel di mana orang mendapatkan kekuatan dengan mengumpulkan jiwa makhluk kuat yang menghuni hutan khusus. Donghua ini untuk adegan pertempurannya sangat epik, serta musik dan suaranya cocok dengan donghuanya. Dan temponya tampak stabil, yang pastinya membuat penonton tidak bosan. Karena karakter utamanya juga menawan dan jujur, tetapi pada saat yang sama, kilasan sifatnya sebagai seniman bela diri memicu dalam kehidupannya. Saat itu di mana ia berbatasan dengan kebrutalan yang licik. Yang ketiga, Tangsi Singkong atau Swallowed Star. Donghua ini adalah donghua yang berlatar di metropolis distopia pasca apokaliptik, di mana dunia luar telah hancur akibat virus RR yang mampu mengubah organisme di bumi menjadi binatang pemakan manusia. Binatang-binatang ini memiliki sistem hierarki, di mana setiap spesies memiliki raja, jenderal, kapten, mayor, dan lain-lain. Dan ketika pangkat meningkat, kecerdasan meningkat. Itulah sebabnya manusia dipaksa ke tempat perlindungan. Binatang buas ini licik dan teritorial, sehingga rencana tindakan manusia adalah tentara manusia super yang dimodifikasi dari prajurit dan guru roh. Di sini Dou Feng, seorang siswa sekolah menengah dengan semangat dan kekuatan yang selalu ingin menjadi pejuang, tetapi tidak bisa karena kesulitan keuangan yang membuktikan dirinya layak mengikuti ujian calon pejuang. Dan ia pun menemukan bakat sejatinya, karakter utama yang dikuasai dengan baik, yang memiliki narasi yang cukup kuat jauh lebih baik, terutama
ciptaan Cina yang bukan sastra berbasis wuxia atau xiangxia. Namun donghua ini agak sedikit dapat diprediksi pada saat Tuan Muda dan Dewa Perang dibantai oleh Lu Feng, tetapi hasilnya masih memuaskan. Yang keempat, Wan Mei CG atau Perfect World. Jika Anda menyukai karakter utama yang kuat dan pertarungan yang dianimasikan dengan baik tanpa cerita yang terstruktur, Anda mungkin menemukan kesenangan di dalam donghua ini. Karena protagonis memang terus-menerus mendapatkan tantangan dari orang acak hingga peristiwa konyol acak lainnya. Tetapi inilah yang diharapkan dari genre ini. Ini berbasis kultivasi, sehingga setiap musuh baru adalah batu loncatan. Dan dari apa yang saya lihat, mereka sangat relevan dalam beberapa hal. Untuk donghuanya, saya sangat menikmati setiap cerita sampingan kecil yang saya lihat sejauh ini. Dan juga, misalnya harta yang diperoleh sering digunakan, serta teman-teman lama dibawa kembali ke dalam gambar. Nah, beberapa episode bahkan membuat saya terdiam dan sangat kagum dengan kualitas animasi serta adegan aksi yang gilanya. Yang kelima, Shanghai Jiangxing atau Toussaint Autumn. Donghua ini adalah penembus gaya wuxia Tiongkok berdasarkan murid utama atau penerus klan dari sekte Saleh Gunung Xuandu, Seng Qiao, yang terlibat dalam rencana pembunuhan. Di dunia 1000 musim gugur, Seng Qiao mendapati dirinya menjadi sasaran para pembunuh dari klan Beimu yang jahat oleh konspirasi sesama murid dan tetua saudaranya. Di sini Seng Qiao menjadi diracuni dan jatuh dari tebing nyaris menghindari kematian. Di sini pemimpin sekte evil Huang Yue yang merupakan seorang buta yang lumpuh. Di sini Seng Qiao telah digantikan di Gunung Xuandu dan tidak lagi memiliki status. Namun Yang Wuxi merawatnya dan menguji keteguhan hati Seng Qiao. Yang keenam, Chuangsu Shijiu Sinan atau Scumbag System. Donghua ini menurut saya adalah parodi atau pertunjukan harem Tiongkok yang over the top. Premisnya adalah pengaturan khas isekai, tetapi bukannya bersengaja tetapi itu. Karena karakter utamanya kesal karena novel yang dia baca yang memiliki karakter yang datar, pembangunan dunia yang mengerikan, dan secara keseluruhan hanya super klise dan konyol. Dia diberi tugas untuk memperbaiki alur cerita sebagai bagian dari transmigrasinya. Namun, dia akhirnya menghuni tubuh penjahat utama. Sebagai hasilnya, ia jauh lebih peduli untuk bertahan dari nasib buruk penjahat di akhir buku itu, bahwa dia memperbaiki cerita dengan cara apapun yang berarti. Nah, parodi yang sangat kuat mungkin tidak cocok untuk semua orang, tetapi sebagian orang juga merupakan penggemar berat genre ini. Yang ketujuh, Wudong Qiangkun atau Martial Universe. Donghua ini memiliki build up yang sama seperti kebanyakan anime let off, di mana MC lemah pada awalnya kemudian menjadi overpower. Di sini MC harus melindungi dan melayani kehormatan keluarganya serta melawan penjahat yang lebih kuat dari dirinya. Di sini seorang anak yang ayahnya menjadi lumpuh mendapatkan warisan setelah menjadi sombong terhadap kultivator arogan lain di dalam yang lebih tinggi, dan juga yang menyalahkan putranya Lingdong yang selalu diganggu karena kultivasinya yang rendah. Kemudian dibawa ayahnya ke desa keluarga Ling dan mendapati dirinya diintimidasi dan mendapat darah pada objek dewa misterius dari 10.000 tahun sebelumnya. Ajaibnya, benda ini mempercepat kultivasi Lingdong dan memungkinkan dia untuk mengalahkan orang teratas di turnamen desanya. Yang kedelapan, Tianbao Fuyaolu atau Legend of Exorcism. Donghua ini menceritakan seorang anak setengah iblis dikirim ke dunia manusia untuk melakukan 3 tugas. Tetapi salah satunya gagal ketika kepala bagian eksorsisme menghancurkan lampu jantung yang seharusnya dia berikan kepada orang lain. Kemudian dia akhirnya bergabung dengan divisi Exorcism, berteman dengan sepanjang jalan sambil memecahkan kasus. Ada cerita bagus di sini yang memadukan drama keluarga, protagonis ikan keluar dari air, serta bergabung dengan divisi Exorcisme dan bertemakan awal dari kedewasaan, serta memecahkan misteri dengan beberapa kesulitan dan terlibat dalam politik kekaisaran. Di sini Donghua ini ada beberapa bagian komedi yang bekerja dengan sangat baik
setelah saya terbiasa dengan pilihan artistik gaya yang dibuat oleh timnya. Yang ke-9, Xing Cheng Biang atau Legend of Immortals. Donghua ini berlatar belakang terjadi di Kekaisaran Qing dan akan mengikuti masa kecil King Yu sampai ia menjadi seorang pemuda. Nah, ini terutama difokuskan pada dia dan keluarganya yang berfungsi sebagai pengantar cerita. Ceritanya sendiri bagus, cukup emosional, serta pertarungannya bukan yang terbaik yang pernah saya lihat, tetapi secara keseluruhan masih bagus. Dan ceritanya yang mengikuti fiksi dan non-fiksi. Sebagian besar dari apa yang ada di musim pertama adalah peristiwa sejarah. Namun ada beberapa perubahan agar sesuai dengan kisah legend mitis bernama Yukin. Seiring berjalannya cerita, Yukin menjadi lebih kuat. Dan pada season keduanya bertemu dengan seorang legend Tiongkok yang terkenal yang bernama Sun Wukong. Yang ke-10, Sheng Guangzhou atau Throne of Steel. Pada saat saya baru melihat 9 episode Donghua ini, dan sejujurnya setiap episode menjadi menarik, dan beberapa dari kalian mungkin menganggap 1-3 episode pertamanya membosankan. Tetapi percayalah, itu menjadi menarik setelah 3 episode itu guys. Sekarang saya benar-benar menunggu untuk setiap episode kelanjutannya, dan saya sangat merekomendasikan untuk Donghua yang satu ini. Nah, untuk Donghua ini sih menceritakan 6000 tahun yang lalu Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu dan 72 pilar Dewa Iblis turun dari langit. Semua makhluk terkontaminasi dengan napas pilar Dewa Iblis dan langsung bermutasi menjadi makhluk iblis. Lalu manusia memasuki zaman kegelapan. Setelah itu, para praktisi manusia mengatur dari 6 kuil berdiri untuk memblokir kemajuan iblis, dan secara bertahap membentuk situasi di mana manusia dan iblis hidup berdampingan. Di sini protagonis kita yaitu Long Hao Sheng bergabung dengan kuil kesatria, salah satu dari 6 kuil yang besar, untuk menjadi seorang kesatria untuk menyelamatkan ibunya. Dalam petualangan pertumbuhan selangkah demi selangkah, petualangan, trik, dan cinta serta persahabatan yang ditakdirkan terus terungkap. Yang ke-11, Sui Lingzhu atau Legendary Overlord. Nah, Donghua karakter utama yang overpower, di mana MC mewarisi kekuatan dan teknik khusus untuk melengkapi tombak kesayangannya yang dipengaruhi oleh ayahnya sebelum ia diculik dalam perebutan kekuasaan antar hubungan politik keluarga yang melibatkan ibunya. Kemudian kita bisa melihat kehadiran Dewa Iblis bekerja pada adik laki-laki Qingxi saat dia berkultivasi dan MC kita sedang menyelesaikan misi. Di sini Sui Ying, tuang muda suatu wilayah setelah ibu dan ayahnya diculik, serta usahanya untuk membebaskan mereka. Secara keseluruhan saya akan mengatakan Donghua ini cukup bagus. Seninya bukan yang terbaik yang pernah saya lihat di Donghua, tetapi solid menurut saya. Suaranya sendiri juga tidak luar biasa. Meskipun saya sangat menikmati overpowernya guys, pertarungannya cukup bagus untuk ditonton dan ceritanya cukup menyenangkan. Yang ke-12, Fanreng Xiu Xiang Chuang atau A Record of Mortals Journey to Immortality. Ini adalah seri kultivasi wuxia dan memiliki plot yang sebenarnya bagus. Animasinya juga bagus, detail dan desain suara serta pengembangan karakter yang konsisten. Yang mengikuti perjalanan Hang Li, seorang anak dari keluarga desa miskin yang mengorbankan dirinya untuk memasuki 7 sekte misterius untuk memperbaiki situasi kehidupan keluarganya. Sayangnya ia gagal dalam ujian masuk pertamanya, tetapi ia diterima sebagai murid medis yang belajar kedokteran dan jalur kultivasinya. Nah, di sini ia mengalami trauma ketika dia menemukan guru medisnya, yaitu Mo. Tidak seperti kelihatannya, dan teman muridnya yang tidak menunjukkan ketertarikan pada kultivasi tiba-tiba mengubah jalur kultivasinya menjadi sena bela diri. Yang ke-13, Yuang Long atau Carp Reborn. Donghua ini adalah Donghua Cina di mana MC seorang prajurit infanteri Cina isekai di tengah langit menyelam ke dunia Cina kuno yang menggunakan ki dan budidaya. Di sini Wang Sheng menjadi target keluarga besar ketika dia membunuh tuan muda dari keluarga itu dan mengaku sebagai tunangan dari gadis yang baru dia temui, yang menimbulkan masalah di antara keluarga bangsawan.
Keluarga bangsawan memerintah pasangan itu untuk ditangkap atau dibunuh, yang membuat Wang Sheng kesal sampai akhirnya menggunakan kekuatan tempur militernya pada musuhnya. Yang ke-14, Xiaoniang Geishing atau Great Journey of Teenager. Cerita Donghua ini dimulai dengan peti mati emas legendaris turun dari kuil air dingin sambil dilindungi oleh murid Liang Hua untuk dikirim ke kuil 9 naga. Rumor mengatakan bahwa siapapun yang memiliki peti mati ini dapat memperoleh kekayaan, kekuasaan, dan bahkan menguasai dunia. Jadi apa yang ada di dalamnya yang membuat ini begitu sangat hebat. Di sini pemimpin utama Liu Jie dan Xiao She bertemu ketika bandit datang untuk merampok penginapan Xiao She. Untuk adegannya sih sangat lucu ketika Wu Ji datang untuk menyelamatkan, tetapi malah menghancurkan penginapan Xiao She. Sebagai gantinya ia harus ganti rugi memperbaikinya. Nah, ini adalah awal kisah dari perjalanan mereka. Yang ke-15, Zhuang Xiliang atau The Island of Xiliang. Plot ceritanya sangat menarik, belum lagi keunikan world buildingnya, serta karakternya ditulis dengan baik, masing-masing dengan karakteristik yang berbeda. Dan yang paling mantap adalah animasinya yang sangat nyata yang membuat kita takjub pastinya. Pulau Xiliang sendiri adalah negeri mitos yang dikelilingi oleh lautan luas yang tak berujung. Penduduknya adalah dewa-dewa liar yang telah diasingkan atas perintah dewa-dewa lain dan alam surga. Nah, di Pulau Xiliang para dewa menyerah pada nasib fana karena menua atau jatuh sakit karena penyakit. Karena sebagian besar kultivasi mereka telah diketekan ataupun dihapus guys sepenuhnya. Nah, mereka tidak memiliki cara untuk meninggalkan pulau itu karena mereka larut ketika terendam air laut. Namun mereka percaya akan penembus surgawi, sebuah peristiwa yang terjadi setiap 500 tahun di mana perwakilan dari alam surga akan membuka portal dan turun ke pulau itu, di mana para dewa yang diasingkan dapat kembali setelah melewati cobaan. Yang ke-16, Yongsheng atau Immortality. Nah, Donghua ini budidayanya didominasi oleh kiasan isekai dengan protagonis arogan yang melakukan fantasi balas dendam. Di sini Fang Hang, seorang budak keluarga yang sederhana yang ditugaskan untuk memberi makan dan melatih kuda, tetapi menyelinap keluar untuk menonton dan meniru pelatihan seniman bela diri di waktu luangnya. Ia pun memiliki keyakinan bahwa ia lebih suka menjadi pengemis daripada seorang budak. Nah, sejak kecil dan melintasi dunia sendirian, dengan keras kepala yang pantang menyerah, ia menerobos misteri kekuatan gaib dan menempa tubuhnya menjadi tubuh abadi. Ia pun bekerja keras untuk melangkah ke negeri dongeng, selangkah demi selangkah, dan akhirnya ia pun akan berusaha untuk menjadi raja di puncak. Yang ke-17, Binghou Mochu atau The Magic Chef of Fire and Ice. Donghua ini menceritakan Yang Bing yang merupakan putra penyihir dari api dan penyihir es. Setelah kedua orang tuanya dibunuh oleh Ice Lord, Yang Bing menerima permata ajaib kedua orang tuanya. Ketika Yang Bing mencoba melarikan diri dari pengikut Raja Es, dia berhasil mengeluarkan sihir api dan es pada saat yang bersamaan, sebuah prestasi yang mustahil bagi seorang mage. Kemudian ia pun jatuh dari tebing dan tidak sadarkan diri, dan kemudian ia diselamatkan oleh seorang pria tua. Setelah ia bangun, lelaki tua itu memberi makanan yang sangat lezat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ternyata orang tua itu adalah seorang koki jenius yang pernah disebut sebagai Kokiro, dan kemudian Yang Bing pun ingin menjadi muridnya bagaimanapun caranya. Yang ke-18, Linglong atau Lincek. Ini adalah dunia pasca apokaliptik di mana semua orang tinggal di penjara luar angkasa. Banyak hubungan dunia lama dibuang untuk memungkinkan kelangsungan hidup manusia. Di sini pemburu pergi mengumpulkan sumber daya untuk bertahan hidup, sehingga sangat menarik untuk melihat interaksi manusia dalam hubungan yang kurang dunia. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, dunia manusia telah lama kelebihan penduduk. Umat manusia berbaris ke bintang-bintang untuk mencari rumah baru. Dan saat itu sedang terjadi penyelarasan bulan yang menyebabkan gempa bumi besar berteriak di seluruh dunia.
Yang ke-19, si Shinji atau Wishbone Discipline. Dari konsep hingga aksi, semuanya menurut saya benar-benar hebat. Satu-satunya keluhan adalah CGI-nya, tapi kalau sudah terbiasa sih aman-aman saja. Nah, perjalanan ke barat adalah konspirasi surga. Setelah Sutra hilang selama lebih dari 1 dekade, surga mengirim pasukan untuk mencarinya. Dan agar Sutra tidak lagi jatuh ke tangan surga, perjalanan ke barat pun dimulai. Cerita ini pada dasarnya adalah apa yang terjadi setelah perjalanannya. Ini dimulai di kerajaan naga di mana setan serigala protagonisnya yang berteman dengan putri naga. Ada perang besar antara dewa dan naga atas sutra curian atau api abadi dari perjalanannya ke barat. Di sini rahasia mendalam dipegang oleh dewa dan naga. Sekarang protagonis kita sedang dalam perjalanan untuk membawa kembali kru dari perjalanan ke barat. Yang ke-20, Wushida Shengxiang. Untuk donghua ini menurut saya ceritanya agak dilebih-lebihkan. Di adegan pertama saja sudah terlihat menghebohkan. Pria setengah telanjang dengan topeng babi dan kelelawar menyerbu sebuah sekolah dasar di mana seorang anak laki-laki yang tampak lebih tua dan seorang gadis yang tampak sangat muda yang merupakan seorang teman. Nah, inilah dasar yang sangat bagus untuk kesalahpahaman. Namun ceritanya tidak kalah menarik. Narasi utama tampaknya menjadi kekuatan persahabatan yang adil. Tetapi tampaknya berulang-ulang dan karakter si Jiang terlalu percaya pada temannya. Tetapi itu sih masuk akal karena dia secara biologis dimaksudkan untuk menjadi 7 tahun. Meskipun tubuhnya cepat menua, dia masih tidak menyukai orang dewasa pada umumnya. Namun di sini si Jiang dikhianati untuk kedua kalinya ketika dunia pengobatan abadi disabotase. Dan orang yang mungkin menyukai karakter yang menyebalkan akan sangat menyukai untuk donghua yang satu ini. Yang ke-21, si Chuang atau Purple River. Ini adalah donghua yang bergaya animasi 3D yang khas, tetapi gaya animasinya sangat bagus, setara dengan Soulen. Nah, kita dapat mengatakan karakter utama yang merupakan sangat badass, tetapi Anda tidak bisa melihatnya bertarung selain di episode pertamanya. Ceritanya sendiri adalah perang antara ras yang berbeda. Ini agak khas dan mungkin membosankan setelah beberapa episode bagi sebagian orang. Tapi di sini saya menikmati berbagai cerita di antara adegan perang, seperti berbisnis dengan pedagang di garis depan, membuat perjanjian dengan orc, berhubungan dengan kurcaci, dan beberapa cerita bagus selain perang, guys. Yang ke-22, Muang Siwang. Nah, donghua ini menceritakan tahun ke-12 dari kalender Tailou Wuxi. Diperintahkan untuk membangun makam Raja King. Kemudian dia diberi gelar Raja Makam. Setelah membangunnya, ia menjadi Raja Kota Makam dan menguasai makam dunia. Sejak itu, sekte makam di Jianghu sedang dalam masa kejayaannya. Tapi kemudian, sekte makam terpecah. Pewaris Raja Makam, Mu Rongxi, mungkin adalah sekte penjaga makam. Di sini keluarga Lou melarikan diri dan membangun bela leluhur keluarga Lou sebagai faksi terpisah. Ketika kedua sekte bertemu, jika generasi berikutnya dari sekte penyerang makam berhasil mendapatkan perintah penghancuran makam di makam rantai 9 terkunci, mereka akan mendapatkan tahta makam raja. Yang ke-23, Xiong Biang Liang atau Transcend the Gods, The Black Trope. Nah, untuk donghua ini sih menurut saya lumayan seru, guys. Terutama bagi Anda yang main LoL, sudah pasti tidak asing dengan nama hero-nya seperti Garen, Darius, Riven, dan lain-lain. Super epic sekali dimana donghua ini sudah ceritanya yang sangat fresh, dimana Dewi Matahari Solari Leona datang ke bumi pada tahun 2014. Genetika dewa yang tersembunyi di bumi sudah mulai bangkit, serta beberapa kebangkitan pertama termasuk kekuatan galaksi dan dewa perang. Invasi alien Tao Tie hanya untuk menghibur dewa kematian Karthus sedang dalam perjalanan ke bumi. Di sini kelompok seminar malaikat, iblis, dan dewa yang telah memantau genetika Tuhan di bumi yang mulai bergerak. Seminar dewa mengumpulkan para pejuang yang terbesar di seluruh bumi yang membawa genetika Tuhan untuk membentuk pasukan hitam. Yang ke-24, Jueming Xiangyang atau Deadly Response. Donghua ini menceritakan tentang 30 tahun ke depan.
masyarakat atau manusia menggunakan banyak kecerdasan buatan atau robot dalam kehidupan mereka untuk alasan keamanan. Nah, di timur dan barat, manusia membangun pulau khusus untuk robot. Sebuah tim misterius yang terdiri dari robot dan manusia harus memerangi kejahatan dan seorang teroris untuk menjaga keamanan dan perdamaian antara manusia dan robot. Nah, untuk karya seninya sih bagus, meskipun animasinya kadang-kadang agak statis. Suaranya lumayan bagus secara keseluruhan, meskipun saya tidak terlalu senang dengan pilihan musik mereka. Ceritanya sih pada dasarnya adalah narasi, yaitu baik versus jahat. Sejauh ini belum ada twist dalam plotnya. Setelah menyelesaikan semua 30 episode, saya dapat mengatakan ada beberapa tikungan di sana sini, serta karakternya tidak persis biasa. Setidaknya sejauh itu yang saya tahu guys. Saya tidak tahu sih untuk pendapat kalian. Yang ke-25, Wangwoshi atau Wings of the World. Menurut saya Donghua ini sih lumayan bagus juga. Pembukaannya sangat kuat dan orang harus menonton untuk perubahan kecepatan dari Donghua shonen tradisional ini, serta karakternya dirancang dengan baik dan ceritanya digambarkan dalam 3D. 1663 Common Era, pemimpin termuda angkatan laut dinasti Ming. Lu Shangfeng akan mengawal seorang pejabat untuk menangkap penjahat, tetapi malah diserang oleh armada hantu dan binatang laut yang menyebabkan seluruh utusan ditenggelamkan. Di sini Lu Shangfeng diselamatkan oleh seorang gadis misterius dari dasar laut dan mengikutinya ke pusat perdagangan internasional X of Sail Luzon. Nah, pada saat itu lebih dari 70% peran dinasti Ming diperoleh dari Luzon, dan pulau kecil itu menentukan nasib beberapa negara. Nah, itu dia guys, 25 list Donghua yang berdurasi kurang lebih 20 menitan guys, yang tentunya memiliki MC overpower, alur cerita yang menarik, yang pastinya semoga saja bisa menambah Donghua yang ingin kalian tonton guys. Yang tentunya ini sih part pertamanya ya guys ya. Kalau rame kita buatkan untuk part keduanya. Nah, untuk kalian nih, kira-kira ada nggak di list yang di atas yang membuat kalian yang tadinya suka anime langsung berganti ke Donghua guys? Boleh kalian lempar kolom komentar guys. Kalau saya sih lebih senang di BTTH sama Dalu sih guys. Oke guys, untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Tapi sebelum video kita akhiri, jangan lupa guys, diklik tombol subscribe-nya dulu. Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya, agar kalian gak ketinggalan info update seputar anime dan Donghua lainnya. Oke guys, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.